minggir, saya ini orang kaya. Anak kembar saya si Jeki sama Jeko sakit. Keterlaluan Bapak orang kaya menghina orang miskin. Saya sumpahin anak Bapak yang kembar sopo jenenge Mas? Jeki dan Jeko itu wajahnya mirip saya. Biar tahu rasa orang kaya mukanya kayak orang miskin, muka orang susah. Memangnya orang miskin aja yang bisa nyumpah? Orang kaya sumpahnya lebih manjur. Saya sumpahin sampean kalau anak kembarnya hidup nanti mukanya mirip saya. Tampangnya kaya tapi susah, miskin. Aku udah dapat ilham untuk nama anak kita, Pak. Gimana kalau namanya Jeki dan Jako, Pak? Wow. Dan kita sudah rundingkan bahwa hari, tanggal, dan pernikahan kita secepatnya. Penyakit double gardan. Penyakit apa itu, Bu? Penyakit yang kadang baik, kadang jahat. Mungkin waktu Bapak datang, mereka lagi baik, Pak. Santoso, kalau kamu masih mau jadi kepala cabang, putuskan hubungan anakmu dengan anakku. Kalau tidak, kamu saya pecat. Double gardan? Penyakit apa itu? Saya baru dengar. Katanya penyakit sebentar-sebentar baik, sebentar-sebentar biayaan. Bapak berjanji kalau ketemu dia lagi, Bapak akan menyumpah balik. Kalau aku ketemu sama orang susah itu, aku sumpahin kalau dia punya anak kembar lagi, dua-duanya anaknya mirip aku. Tampangnya orang kaya, tapi hidupnya susah. Ayam itu harus terus-menerus dibawa oleh anak bapak. Karena kalau terlepas, maka penyakitnya akan kumat lagi. Bong, Jawarbo. Jangan suka bohong-bohong. Nanti jadi semua serba bolong. Assalamualaikum, Om Deddy. Ida dan Lucy menunggu. Hewan, let's go. Kita harus pulang ke Surabaya sekarang. Masih banyak pekerjaan di sana, ya. Pak, saya habis baca mantra-mantra harus banyak makan. Sekarang juga, Pak. Kalau nggak makan, waduh, mantra saya kurang ampuh. Ya wes, telepon room service, Bu. Pesan makanan. Iya, Pak. Pada. Assalamualaikum. Pada. Jeki, Jeko, masuk sini. Sini duduk, Kak. Waduh, Bu. Ini Pak Santoso nyuplai kemana aja hari ini, Bu? Pak Santoso nggak ngantor dan nggak nyuplai. Sekarang lagi meriang tuh di kamar. Kalau Ida sama Lucy di mana? Sama, lagi meriang juga. Gawat, bisa batal nih. Bagaimana, Nak? Apakah kalian sudah merundingkan dengan orang tua kalian? Apakah dia tetap tidak setuju dengan Ida dan Lucy? Itulah masalahnya, Bu. Bapak tetap tidak setuju. Tapi nggak usah khawatir, kita berdua nggak ada masalah. Ida dan Lucy sekarang walaupun meriang-meriang bisa dibawa kan, Bu? Sekarang? Iya. Saya nggak yakin ya kalau Pak Sugiarto itu mau menikahkan anaknya dengan anak saya, Lucy dan Ida. Papa, Jeki dan Deko datang, Pak. Apa mereka sudah rundingan dengan orang tuanya? Setuju apa tidak? Itulah, Pak. Orang tuanya tetap tidak setuju dengan Ida dan Lucy. Nah, benar kan? Apa kata saya? Tapi, Pak, Jeki dan Jeko mau kawin lari sekarang, Pak. Apa benar? Iya. Ya sudah, sekarang kamu tanya sama Jeki dan Jeko nama-nama perusahaan apa saja yang sudah jadi atas nama dia. Kalau ndak ada, itu sama saja kita punya mantu gembel. Dan Jeki dan Jeko tidak boleh kawin lari dengan Lucy dan Ida. Ida. Lucy. Nah, Jeki, Jeko, kata Bapak, Lucy dan Ida kalian sudah bisa bawa sekarang. Tapi ada tapinya.
Iya. Bapak tanya sudah berapa perusahaan atas nama Jeki dan Jeko? Maksudnya apa? Gak tahu aku. Bu, kata ibu kemarin kan masalah harga gak masalah. Yang penting relasi. Iya Bu, kita ini kan relasi baru. Iya Bu. Bapak bilang minimum 1 perusahaan. Buset, mahal amat. Bu, tolong ibu sampaikan ke Pak Santoso Bu ya. 1 perusahaan itu bisa dapat cewek 1 kapal di Surabaya Bu. Buat sebulan. Waduh, jadi belum ada perusahaan atas nama Jeki dan Jeko. Pak Dukun, sudah 3 piring masa belum kenyang-kenyang. Kita mau berangkat ini. Ayo. Iya. Sudah. Ayo Bu. Itu pencetannya. Orang yang kayak itu, Pak. Mirip Jeko, ya, Pak. Sudah tahu? Kamu itu orang miskin ngapain di sini? Mengotor-ngotori hotel saja. Kamu itu orang kaya masih aja sombong. Orang sombong. Biar kamu tahu ya, ternyata sumpah kamu yang dulu itu tidak manjur. Anakku dua-duanya tidak ada yang mirip kamu orang kaya. Semuanya mirip bapaknya, ganteng-ganteng. Sontoloyo, memangnya orang miskin sumpahnya itu manjur? Buktinya, anak-anakku tidak ada yang mirip sama kamu. Kalau mirip sama kamu itu jelek. Masih menghina saja. Saya akan sumpahin kamu supaya kalau anakmu lahir lagi itu mirip aku, mirip orang miskin sekalian. Memangnya kamu saja yang bisa sumpah? Orang kaya juga bisa sumpah. Nanti kalau kamu punya anak lagi, tak sumpahi anak kamu mirip saya, tapi tetap melarat. Kurang ajar. Mau berantem? Ayo. Jangan pegang aku. Ayo. Jangan pegang aku. Ayo. Pegang aku. Sini maju kamu. Maju kamu. Jangan pegang aku. Jangan pegang aku. Sini maju kamu. Zeko, aku nggak ngerti penyakit dalam begardan itu opo. Aku juga nggak tahu. Ya, orang tua itu kan tidak pernah berbuat jelek pada anaknya. Kalau orang tua kita bilang kita ini kena penyakit double gardan, terus harus pegang ayam terus seperti ini, ya ikuti saja. Tapi Jeko, kan ayamnya cuma 1. Terus kalau aku mau ke kamar mandi, gimana? Ya aku ikut juga ke kamar mandi. Ayamnya? Ya ikut juga. Orang miskin, dengar ya. Orang susah kamu. Sumpah kamu itu tidak manjur karena kamu orang susah. Kamu tahu? Kamu lihat saja rumah saya di sana. Kamu lihat anak kembar saya. Anak kembar saya tidak ada yang mirip sama kamu. Wes toh, Pak. Gak bisa, Bu. Sudah, Pak. Semuanya mirip sama aku. Orang kaya, sumpah kamu juga tidak manjur. Miskin. Sampai tak ketak kowe. Kalau kamu tidak percaya, datang saja ke rumah saya. Dasar orang sombong. Hei, kemana kamu? Sudah, Pak. Mau Sudah, Pak. kabur lagi? Bapak sudah. Bapak lebih baik sekarang kita pikirin untuk ke rumah Bapak Santoso untuk melamar Ida dan Lucy. Ya, Pak ya? Lalu saya bagaimana? Kita tidak bisa antar Bapak ke Surabaya. Bapak bisa pulang sendiri. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Saya toh sudah biasa jalan-jalan sendiri ke Prancis, ke Amerika. Surabaya toh kecil. Mari. Ya sudah, sekarang Bapak nyusul Jeki dan Jeko di kamarnya untuk kita berangkat ke rumah Bapak Santoso, ya?
udah, Bapak nyusul dulu ya. Aduh, Bapak kemana ya? Iyo, katanya nganter dukun. Nggak tahu sampai stasiun apa ke Surabaya. Padahal Bapak sama Ibu janji sama kita untuk melamar Lucy sama Ida. Jadi bagaimana? Ya wis, kita melamar sendiri saja ya. Kalau begitu, aku mandi dulu ya. Ya aku juga mandi. Nah, ayamnya gimana? Ya ikut juga. Iya ya. Nanti ganti bajunya gantian. Jeki, Jeko, Bapak nih. Loh, nggak ada. Waduh, dia kan buka 2 kamar. 1006, 1005. Jeki, Jeko, Bapak nih. Waduh, nggak ada toh. Jeki, waduh, hampir penyakit double garden kumat. Kenapa sih? Tadi aku seperti dengar suara Bapak manggil-manggil kita. Alah, nggak mungkin. Kupingmu itu terlalu tajam. Ayo mandi lagi. Yo. Iyo, Buat cewek satu perusahaan. kita cari germo yang lain aja. Mahalan dia. Iya. Tuh. Jeki Jeko disusulin bapaknya ke atas, kok udah di sini duluan? Waduh, nggak bawa ayam, kambuh lagi nih penyakit double gardannya. Loh, bapak kalian lagi nyusul kalian ke atas, kok kalian malah sudah di sini? Ayo, sekarang kalian akui kalau aku ini ibu kalian. Aduh, Ibu tua ngapain di hotel, Bu? Ibu itu mendingan di rumah sakit jiwa. Bu, ibu itu bukan ibu asli kita. Iya. Ibu asli kita itu nggak kayak ibu. Ibu asli kita modern, nggak tradisional kayak ibu. Ubanan lagi. Bu, mendingan ibu dagang ayam aja ke pasar. Pergi deh, Bu. Nggak apa-apa. Ibu mengerti kalian sedang kena double garden toh? Ya wes, sekarang kalian ke atas ambil ayamnya. Jangan dilepas-lepas lagi. Oke? Pasti rumah Ida sama Lucy nih. Pokoknya kita harus mandiri kalau sama Ibu lagi. Bu, ya cepetan sisirannya, Jeko. Ya udah, kalau gitu mau pegang dulu ya. Aku tak ambil sendal dulu. Jeki, pegang ini. Aduh, nanti penyakit double gardanmu kambuh kalau kamu nggak pegang ini. Ya, Ya udah, sisirannya buruan. ya. Aku ambil sendal. Ya wes, aku temenin ya. Iya. Aduh, Bu. Aku sudah ketok-ketok kamar Jeki dan Jeko. Tok. Tapi tidak ada orang, Bu. Jangan-jangan mereka sudah ke rumah Pak Santoso duluan, Bu. Enggak, Pak. Waktu Bapak ke atas, mereka turun ke bawah. Hah? Tapi mereka enggak bawa ayam, Pak. Waduh. Jadinya durhaka lagi mereka. Masa aku disuruh dagang ayam? Waduh. Ya sudah, aku suruh balik ke kamar untuk ambil ayam. Supaya double gardannya nggak kumat lagi. Oh, begitu. Ya sudah, kalau begitu kita tunggu mereka saja ya, Bu. Santoso. Sekarang sudah rapi. Ayo, nanti Bapak sendiri yang pidato waktu lamaran di rumahnya Pak Santoso. Bapak bikin kalimat lamarannya yang indah-indah ya. Bu, Jeki, Jeko,
Nah begitu, ayamnya jangan dilepas-lepas. Ayo, sekarang aku ini sopo, ayo. Yo ibu kami yang tercinta. Ibu kami tersayang. Iya, ayamnya jangan dilepas Pas. Tapi Bu, kalau tidak dilepas-lepas, masa Jeki dan Jeko kalau pergi berdua terus? Iya Bu, masa kalau ke warung kita harus berdua, beli cabai berdua, mandi berdua. Iya Bu, apalagi sudah menikah. Masa malam pengantin sekamar berempat Bu? Kan malu Bu. Jadi kita perlu ayam satu lagi Bu. Iya Bu. Wah Bu, Jeki dan Jeko itu benar Bu. Itu bahaya. Kalau misalnya malam pengantin satu kamar rame-rame, gelap-gelapan, bisa ketukar pasangan Bu. Salah coblos nanti. Jadi Bu, mau nggak mau ibu itu harus nyusul dukun ke Surabaya. Ibu minta satu lagi ayam hitam yang matanya biru. Ya udah, kalau gitu ibu berangkat ke Surabaya untuk ketemu dukun dulu. Untuk minta ayam satu lagi. Kalian berangkat melamar sama bapak. Ya, supaya malam pengantin nanti kalian sudah punya ayam seorang satu. Ibu pamit dulu. Iya Bu. Ayo, sekarang kita berangkat ke rumah Pak Santoso. Tapi Pak, kita mengaku orang terkaya se-Jawa Timur. Iya Pak, kita itu punya rumah mewah, pabrik, terus mobil-mobil mewah Pak. Aduh, Jeki dan Jeko, kenapa kalian berbohong? Kita ini kan bukan orang kaya, kita ini adalah orang sederhana. Tapi Pak, ini dipaksa sama Ida dan Lucy Pak untuk jadi orang kaya. Iya Pak, kalau nggak jadi kawin tidak akan lahir manusia jenis baru di Indonesia seperti yang Bapak bilang. Gimana Pak? Oh iya. Ya sudah, kalau begitu demi manusia jenis baru Bapak akan berbohong jadi orang kaya. Tapi ingat, cuma satu kali. Ayo. Mau kemana kalian? Mau ketemu sama Jeki sama Jeko, biar papa sama mama nggak nangis-nangis lagi, bikin stres. Dan kita mau maksa mereka untuk nurutin kemauan kita berdua, yaitu kawin lari sama kita berdua. Terlambat. Barusan Jeki dan Jeko itu datang. Dia nekat untuk melawan kemauan orang tuanya. Dia mau kawin lari. Ya udah beres, makanya kita kawin lari, biar papa nggak jejeritan lagi. Mana sih? Bukan itu masalahnya, bukan. Bapaknya itu ternyata lebih pintar. Ternyata semua perusahaan dan hartanya belum ada tuh atas nama Jeki dan Jeko, belum ada tuh. Jadi kalau kalian itu kawin lari dengan Jeki dan Jeko, itu sama saja kawin dengan orang miskin. Nista. Papa, Jeki dan Jeko datang lagi. Ngakunya sama bapaknya. Tapi kayak bukan Pak Sugiharto. Hah? Bukan Pak Sugiharto. Bapaknya Jeki sama Jeko. Sekarang saya mau tanya yang sebenar-benarnya. Kemarin sampean setuju kalau saya sama kakak saya dinikahkan sama anak sampean. Kok sekarang tiba-tiba berubah? Iya, dan ternyata harta bapak itu belum atas nama Jeki dan Jeko. Gimana tuh? Loh. Bapak itu tidak pernah tidak merestui hubungan kalian dengan Jeki dan Jeko. Karena Bapak pikir kalau misalnya anak Bapak yang ganteng-ganteng dengan kalian yang cantik-cantik ini, kalau menikah, maka akan terlahir manusia jenis baru di Indonesia ini. Bagus deh kalau gitu. Awas loh kalau berubah-berubah lagi. Sekarang masalah harta gimana? Wah, soal harta gak usah khawatir. Ya rumah, ya pabrik, terus juga mobil-mobil mewah, semuanya sudah atas nama Jeki dan Jeko.
Pak Sugiharto. Iya, tapi mukanya mirip Jackie. Lihat dulu tuh. Pak, itu kenapa sih? Kok Jeki sama Jeko bawa ayam? Oh, kalian belum tahu. Soalnya Jeki dan Jeko itu terkena penyakit double gardan. Ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Oh, pantas waktu itu kan sempat sarap gebuk-gebukan, iya kan? Terus selamanya? Tidak, itu sementara. Itu karena perintah dukun, katanya kalau mau sembuh harus membawa ayam hitam yang matanya biru. Ya untung deh, males banget kalau punya calon laki nenteng-nenteng ayam kayak begituan, malu-maluin. Bukan. Tapi mirip mukanya tuh. Iya, tapi bukan Sugiharto. Lucy, Ida, kemari. Ada apa sih, Papa? Itu bukan Pak Sugiharto. Ngaco ya, Papa. Itu kan bapaknya Mas Jeki sama Mas Jeko. Lihat deh mukanya. Mukanya tuh mirip sama Mas Jeki. Itu bukan Pak Sugiharto. Aduh, apalah artinya sebuah nama, Papa? Coba Papa lihat mukanya. Tuh mirip banget sama Mas Jeki. Dan mereka itu kaya raya. Dan ternyata harta warisan bapaknya itu udah atas nama Mas Jeki dan Mas Jeko. Itu bukan Pak Sugiharto. Sugiharto. Waduh, kok perasaanku ndak enak ya? Jangan-jangan Sugiharto itu adalah orang kaya yang sombong itu. Aduh Gusti, jangan-jangan sumpahku tuh manjur. Tapi itu bukan bapaknya Mas Sugiharto. Terus mau Papa apaan sih? Maunya Papa itu bapaknya Jeki dan Jeko, Pak Sugiharto. Pak Sugiharto itu wajahnya mirip Jeko. Aduh, Jeki, Jeko, firasat Bapak tidak baik. Sebaiknya kita kembali ke hotel saja. Bapak akan membuka tabir rahasia. Kenapa Jeko tidak mirip dengan Bapak? Baru ditinggal sehari saja perusahaan sudah kacau. Besok suruh raja-raja kecil itu menghadap saya. Yo, awas sampean. Pak. Yo, kenapa? Saya cuma mau laporan, Pak. Walaupun Jeki, Jeko sudah sembuh dari penyakit double gardannya, tapi atas perintah Bapak harus membuat tim untuk mengawasi mereka selama di Jakarta. Itu sudah siap, Pak. Di bawah pimpinan Pak Nuke, mantap, Pak. Ya wis, sekarang panggil ibu, suruh bicara dengan aku di sini, yo. Anu, Pak, tadi udah saya panggilin. Cuma ibu lagi nangis-nangis tuh, Pak, ya. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Kenapa lagi toh, Bu? Jeki Jeko itu kan penyakit double gardannya sudah disembuhkan oleh dukun mancur itu. Betul, Pak. Tapi Ibu nangis bukan karena itu. Tapi karena Ibu nggak mau ngomong deket kacung itu. Soalnya ini rahasia. Kacungnya suruh pergi, Pak. Kacung, pergi kamu. Ya wis, Bu, ceritakan apa rahasianya. Aku kecewa sama Bapak. Kenapa Bapak masih main sumpah-sumpahan dengan orang miskin itu? Bapak kan tahu sendiri, sumpahnya orang miskin itu manjur. Buktinya itu si Jeki mirip dengan orang miskin itu. Ya enggak apa-apa, biar begitu juga anak kita. Tapi tadi di Jakarta kenapa Bapak masih main sumpah-sumpahan? Ya gengsi, orang kaya dihina. Tapi sekarang aku hamil, Pak. Hah? Siapa yang bikin PR-nya? Siapa yang bikin PR? Bapak pulang kerja, capek, tapi masih sempet-sempet bikin PR. Jadi benar kamu hamil? Lah iya. Waduh.
jangankan penyakit double garden. Penyakit yang lebih berat dari itu bisa disembuhkan oleh Pak Atmo. Pak Dukun. Loh, ada apa toh? Kok nyusul-nyusul? Opo mau ikut saya besok ke Prancis? Hah? Kebetulan ada dinas di sana. Enggak, Pak Dukun kan kasih ayam buat obat penyakit double garden anak saya cuma 1. Ji, Sementara 1 ayam harus dipegang berdua. ndak apa-apa toh. Nggak apa-apa gimana? Gimana jadinya malam pengantin? Bisa bahaya. Masa 2 pasang pengantin 1 kamar? Jadi tolong Pak Dukun kasih 1 ayam hitam bermata biru yang sudah dijampi-jampi. Loh, Ada apa toh? ibu akan hamil lagi. Saya ndak mau hamil. Waduh, jangan-jangan gara-gara sumpah orang kaya yang sombong itu pasti manjur lagi. Waduh, aduh, gimana ini? Pokoknya aku tidak mau kamu sampai melahirkan. Karena orang susah itu sumpahnya manjur. Kamu tahu kan, si Jeki itu mirip sekali dengan dia. Aku takut kalau kamu melahirkan, nanti anaknya mirip dia lagi. Waduh. Nyuwun, Pak, ada Pak Santos. kamu jangan pegangan terus. Oh nopo kamu kesini? Saya kan sudah bilang, saya tidak mau besanan dengan kamu. Karena kamu itu bukan level saya. Kamu itu kacung, sama seperti Edi. Namanya juga usaha, Pak. Saya juga kan pengen besanan dengan Pak Sugiarto. Jadi tidak ada salahnya kalau saya ini dagangin anak-anak. Nggak bisa. Aku tidak mau besanan dengan kamu. Titik. Ya, yang enggak apa-apa, Pak. Jadi beres kan? Tapi ada satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan ke Bapak. Pak, Jeki dan Jeko datang ke rumah dengan bapaknya. Tapi bukan Pak Sugiarto. Mukanya malah mirip dengan Jeki. Jelek banget, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Jeko sudah melamar tertunda. Katanya Bapak mau buka tabir rahasia. Tapi sudah malam begini, Bapak masih melamun terus. Boya kamu tanyain ke Bapak, aku ndak berani. Iya, aku tanya ke Bapak supaya kita tahu lega apa itu tabir rahasianya ya. Jeko, ayamnya. Oh, iya. Ayo, aku ya ikut. Pak, Bapak harus cerita pada kita supaya hati kita lega. Apa itu tabir rahasianya? Sengaja Bapak membuka tabir rahasia ini malam-malam supaya lebih dramatis. Jadi ceritanya, waktu itu umur kalian baru 2 bulan dan belum punya nama karena ibu kalian belum dapat ilham. Di suatu pagi, tiba-tiba badan kalian panas dan Bapak dan Ibu panik dan langsung membawa kalian ke puskesmas naik delman. Pada saat yang bersamaan, ada orang kaya yang sombong yang juga mempunyai anak kembar. Ternyata anak kembar itu juga sakit. Orang kaya itu naik mobil mewah, tapi tidak bisa melewati delman yang Bapak bawa. Orang kaya yang sombong itu
memaki-maki Bapak kasar sekali. Hingga sakit hati Bapak. Saking sakitnya hati Bapak, Bapak menyumpahi orang kaya itu. Woi, orang susah. Kalau punya anak sakit, biarkan saja. Jangan diobati. Biar mampus sekalian. Biar kamu ndak susah-susah ngasih makannya. Keterlaluan Bapak orang kaya menghina orang miskin. Saya sumpahin anak Bapak yang kembar sopo jenenge Mas? Jeki dan Jeko itu wajahnya mirip saya. Biar tahu rasa orang kaya mukanya kayak orang miskin, muka orang susah. Memangnya orang miskin aja yang bisa nyumpah. Orang kaya sumpahnya lebih manjur. Saya sumpahin sampean kalau anak kembarnya hidup nanti mukanya mirip saya. Tampangnya kayak tapi susah, miskin. Tapi kenapa nama kita Jeki dan Jeko juga, Pak? Itulah kesalahan ibu kalian. Katanya dapat nama itu ilham, tapi ternyata niru nama anak orang kaya itu, Jeki dan Jeko. Terus sekarang bagaimana, Pak? Bapak nggak tahu. Tapi yang lebih parah lagi, ternyata sumpah orang kaya itu manjur. Buktinya si Jeko mukanya mirip sama orang kaya itu. Dan Bapak yakin pasti sumpah Bapak juga manjur. Pasti salah satu anak orang kaya itu mirip Bapak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.